warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Saya Arif Nur Huda selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Langsung saja perkenalkan, saya Tamara sebagai Sekretaris Dinas. Saya Nur Salma sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan TK. Saya Andrian sebagai Kabid Pembina SD. Saya Nuraden Sadikin sebagai Kabid Pembinaan SMP. Saya Geri Yudhistira sebagai Kabid Pembinaan SMA. Perkenalkan, saya Ika Putri Ramadhani sebagai Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi. Perkenalkan, nama saya Indah Fanida Mayanti, saya Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi. Perkenalkan, saya Yusa Sadila Yuliana sebagai Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian. Perkenalkan, saya Rismawati sebagai Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian. Perkenalkan, saya Karmila sebagai Kasubag Keuangan. Perkenalkan, saya Novita Fadila sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan duduk. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka rapat pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Arif Nur Huda MPD selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kabid Subkoordinator yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, penyampaian oleh arahan Kepala Dinas, penyampaian rancangan program
PAUD TK, Kabit SD, SMP, dan juga SMA. Selanjutnya akan ada penyampaian koordinator kurikulum dan penilaian, penyampaian subperencanaan dan evaluasi, penyampaian Kasubag Keuangan, evaluasi, tanggapan oleh Kepala Dinas, notulens, dan penutup. Langsung saja kepada Bapak Dr. Arif Nur Huda MPD, kami persilahkan untuk memberikan pengarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, serta rekan-rekan kerja sekalian. Yang saya hormati seluruh Kepala Bidang Pembinaan SD, SMP, SMA, serta pendidikan usia dini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan salam hormat kepada seluruh subkoordinator dalam bidang pendidikan serta Kepala Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Saya selaku Kepala Dinas Kota Samarinda mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian serta rekan kerja dalam menghadiri rapat tahunan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta rekan kerja sekalian. Adapun agenda kita pada hari ini terkait dengan rancangan tahun ajaran baru wilayah Kota Samarinda. Serta pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu perencanaan kesiapan kurikulum Merdeka Belajar yang akan kita terapkan khususnya dalam jenjang pendidikan se-Kota Samarinda. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rapat kali ini berjalan dengan lancar. Saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahannya kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Kabit TK untuk menyampaikan program kerja tahunan yang akan diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sekretaris karena telah mempersilahkan saya di sini selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan TK untuk menyampaikan program belajar kurikulum Merdeka pada tahun ini. Adapun program yang akan kami terapkan di PAUD dan TK yaitu ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran mereka sebelumnya. Intisari dari kegiatan intrakurikuler ini, kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar dan merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih ini sendiri harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak itu sendiri. Kegiatan ini sendiri perlu juga didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan untuk anak itu sendiri. Nah, untuk program yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD ini sendiri dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, Hari Besar Nasional dan Internasional. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD. Nah, untuk alokasi kegiatan waktu pembelajarannya ini, untuk di PAUD itu sendiri, untuk usia anak, usia 4 sampai dengan 6 tahun, paling sedikit 900 menit per minggu. Nah, untuk alokasi waktu di PAUD yang usia anak sekitar 3 sampai 4 tahun, paling sedikit 360 menit per minggunya. Baiklah, itu dia program yang dapat saya sampaikan. Setelahnya saya kembalikan ke sekretaris. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sekretaris yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan program-program kepada pembinaan sekolah dasar. Nah, di sini saya sudah memberikan dan menyusun bahan untuk membina sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda ini. Dan hal yang perlu saya perhatikan dan kita semua perhatikan yakni kurikulum di SD itu berbeda sekali dengan jenjang yang lain karena kita telah menyesuaikan dengan
kurikulum merdeka yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, untuk itu, untuk menguatkan kompetensi yang mendasar bagi siswa sekolah dasar, yakni menggabungkan pembelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS, yakni ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi digabung jadi satu seperti itu teman-teman. Lalu yakni yang kedua adalah pembelajaran ini berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Dan juga kami juga menetapkan kurikulum muatan lokal ini yang tentunya sesuai dengan potensi daerah Kota Samarinda ini seperti apa, dan juga penguatan bahasa-bahasa daerah seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan selaku pembina sekolah dasar di Kota Samarinda. Terima kasih. Saya kembalikan ke sekretaris. Terima kasih kepada Kabid Pembinaan SD. Selanjutnya saya serahkan untuk penyampaian lagi dari Kabid Pembinaan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan program dalam bidang pembinaan sekolah-sekolah SMP di Kota Samarinda. Kami telah menyesuaikan rencana program sesuai kurikulum merdeka di SMP. Untuk jenjang SMP, struktur kurikulum merdeka belajar dikelompokkan ke dalam fase D untuk kelas 7, 8, 9 dengan kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler dalam pembelajaran tatap muka yang sudah terjadwal berdasarkan muatan pembelajaran yang terstruktur dan wajib diikuti oleh seluruh siswa di dalam kelas. Dan yang kedua, pembelajaran kurikuler adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan alokasi waktu 25% total DP per tahun. Pelaksanaan pembelajaran kurikuler ini dilakukan secara fleksibel, baik dalam hal muatan maupun waktu pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku Kabid Pembinaan SMP. Terima kasih, saya akan kembalikan ke sekretaris. Terima kasih kepada Kabid SMP. Selanjutnya saya serahkan ke Kabid Pembinaan SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekretaris yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan program terkait perencanaan struktur kurikulum di SMA atau MA sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Untuk struktur kurikulum SMA dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu pada jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan atau sekolah dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Dan untuk pendekatan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Dan terkait perubahan mata pelajaran, yang pertama mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Lalu yang kedua, satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 pembelajaran seni dan prakarya. Yang terakhir, di kelas 10 murid mempelajari mata pelajaran umum. Jadi murid memilih mata pelajaran yang sesuai minat di kelas 11 dan 12 sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada sekretaris. Baik, itu tadi penyampaian rancangan program kerja tahunan oleh Kabid Pembinaan PAUD TK, SD, SMP maupun SMA. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, khususnya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Pendidikan Usia Dini terkait dengan penyampaian program kerja dan asesmen pada rapat kali ini. Selanjutnya penyampaian dari Sub Perencanaan dan Evaluasi. Baik, terima kasih pada Ibu Sekretaris setelah mempersilakan kami untuk melanjutkan mengevaluasi tanggapan dari para kabit mulai dari PAUD hingga SMA. Nah, di sini kami berfokuskan pada program 5P yang mana telah disampaikan tadi oleh setiap
jenjang yang memprogramkan 5P ini atau program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, program 5P ini sebelumnya juga telah dilaksanakan pada tahun ajaran sebelumnya, sehingga di sini kami mengevaluasi ternyata ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang perlu kita evaluasi yang pertama adalah siswa yang memiliki karakter malas dalam pembelajaran ini. Yang kedua ialah para guru yang ternyata kurang merencanakan RPP dengan baik. Lalu yang ketiga, ternyata dalam melaksanakan program ini ada keterbatasan guru dalam menggunakan media. Maka dari itu, di sini kami memberikan masukan agar ada perubahan dari program 5P ini. Masukan dari kami ialah kami harap para guru bisa mendesain modul ajaran dengan kreatif, terus membuat RPP, mendesain RPP dengan sangat baik sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar pelaksanaan dengan baik. Maka dari itu RPP harus direncanakan dengan baik dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Inka Putri Rahmadani FSI. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan Ibu Indah. Di sini saya akan sedikit memberi masukan terkait pembuatan RPP atau perencanaan RPP. Berikut ini ada poin penting pada rancangan RPP kurikulum merdeka. Yang pertama, profil siswanya, yang dimana profil siswa ini untuk menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bukti dan asesmen peserta didik dalam melaksanakan materi pembelajaran yang menyertakan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran untuk menentukan bagaimana pendekatannya, model, serta metode pembelajaran. Yang kelima, cakupan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, penilaian, yang mana penilaian ini dilihat dari keaktifan siswa dan kelengkapan identifikasi. Dan yang terakhir terkait evaluasi pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila siklus 1, ini bisa dijadikan sebagai dasar perbaikan untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Baik, kita lanjutkan untuk penyampaian selanjutnya dari Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menanggapi dari program kerja dan kurikulum merdeka yang akan diterapkan. Konsep tersebut bisa membuat guru fokus mengembangkan potensi siswa dan terhindar dari berbagai tekanan, mulai dari tekanan administrasi, penguasaan bahan ajar yang terlalu banyak, dan tekanan kebijakan lainnya. Sehingga konsep ini bisa memunculkan potensi guru yang memang berbakat. Selain akan berdampak pada peningkatan kompetensi guru, selanjutnya konsep Merdeka Belajar ini pun akan berpengaruh pada siswa, khususnya pada program penggantian ujian skala berbasis nasional atau USBN yang diganti menjadi asesmen dan penghentian ujian nasional atau UN mulai tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya pemaparan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa kami setuju dengan program kerja kurikulum merdeka ini karena konsep kurikulum merdeka belajar ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan jalur belajar yang sesuai dengan minat dan bakat. Siswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan mereka. Konsep merdeka belajar ini juga memberikan pendidikan yang lebih holistik dan menciptakan siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kerja terkait dengan penyampaian ataupun sanggahan dan tanggapan dari program kerja dan asesmen, khususnya Kepala Bidang Pembinaan Sekolah se-Kota Samarinda. Saya ucapkan terima kasih kepada Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi, kemudian Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyampaian dari Kasubag Keuangan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekretaris Dinas atas kesempatannya. Kami dari bidang keuangan akan menyampaikan anggaran untuk setiap jenjang pendidikan.
Yang pertama saya akan menyampaikan untuk jenjang pendidikan pada tingkat PAUD yang dananya ada sebesar 150 juta. Adapun rincian dari kegiatan 150 juta itu yaitu untuk proses pembuatan taman bermain, kegiatan rutin mingguan, dan berbagai macam sumber dari kegiatan pembelajaran lainnya. Dan yang paling utama yaitu untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarananya. Lalu ada untuk jenjang pendidikan sekolah dasar diberikan dana sebesar 200 juta. Rincian dari 200 juta tersebut meliputi penerimaan peserta didik baru, memperbaiki bagian-bagian gedung yang rusak, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan administrasi kegiatan sekolah seperti pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran online. Yang terakhir, yang paling penting yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Karnila. Selanjutnya saya akan menyampaikan dana anggaran untuk jenjang SMP yang diberikan dana sebesar 250 juta. Dana ini yang digunakan untuk yang pertama penerimaan peserta didik baru, yang kedua perbaikan pada gedung-gedung yang rusak, yang ketiga melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, yang keempat membeli berbagai alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran demi kenyamanan pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah seperti pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, pembiayaan dalam rangka mengikuti lomba dan pembiayaan lainnya. Untuk selanjutnya, pada jenjang SMA yang diberikan dana sebesar 300 juta yang digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, perbaikan pada gedung-gedung yang rusak, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah seperti pengelolaan dan operasional rutin, pelaksanaan kegiatan asemen dan evaluasi pembelajaran, serta pelatihan dan pengembangan prestasi. Terima kasih banyak atas penyampaian dari Kepala Bagian Keuangan, khususnya Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu tadi penyampaian dari seluruh Kepala Bidang, kemudian subkoordinator. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan laporannya masing-masing. Dari Kabid Pembinaan PAUD atau TK yang dijelaskan tadi terkait kegiatan pembelajaran intrakurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari Kabid SD tadi terkait penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum. Terus penetapan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar. Dari Kabid Pembinaan SMA tadi terkait jam pelajaran, pendekatan pembelajaran, perubahan terkait mata pelajaran. Selanjutnya yang disampaikan tadi oleh Kabid Pembinaan dari SMA itu terkait alokasi waktu mata pelajaran SMA atau MA kelas 10 untuk Merdeka Mengajar. Untuk dana yang akan disalurkan dari Kasubag Keuangan itu sebesar 900 juta. Dari PAUD sendiri mendapatkan 150 juta, dari SD 200 juta, SMP 250 juta, dan SMA 300 juta. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta rekan kerja khususnya di Dinas Pendidikan Kota Samarinda, terkait dengan hasil rapat kita hari ini, yaitu terkait dengan rancangan tahun ajaran baru dan perencanaan kurikulum Merdeka Belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan kerja, baik itu dari bagaimana pengelolaan keuangan nantinya, kemudian penilaian dan kurikulum serta perencanaan dan evaluasi sebagai upaya, dan semoga dengan adanya rapat ini sistem pendidikan khususnya dalam tahun ajaran baru 2023 di pendidikan Kota Samarinda berjalan dengan baik. Mungkin langsung saja kita tutup. Saya serahkan kembali kepada Sekretaris. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tadi rapat kita pada hari ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi